Tafsir. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tafsir surat Al-Ahab. Al-Ahab. Berapa? Ahab, bukan Al-Hafirun. Bukan. Ahab gue. Apa itu? Al-Ahab. Aweda. Surat 109. 109. Sabar dia ada alhamdulillah buat apa? 109 Ada ini Abu Lahab. Ini ceritanya Abu Lahab. Berisik Pak, masuk YouTube. Mau nih peraturannya ini. Baku peraturannya. Kujulat api. Pisang Abu Lahab itu. Abu Lahab itu. Masalah konflik lagi ya. Tulisannya miring-miring. Lagi ngarak barang kali ya, Tat ya. Jadi agak Ya gitu ya. agak sama-sama dia ya. Nah, bahas di mana? Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tafsir surat Al-Ahab. Al-Ahab artinya apa? Gejolak api. Ah? Gejolak api. Gejolak api, benar. Ada yang menyebut juga Al-Masad. Ya. Coba kita artikan dulu. Satu-satu. Takbat. Artinya apa ya? Biasa. Binasa. Biasa. Binasa. Yada. Tangan. Kedua tangan. Iya. Asalnya yadun. Yadun satu tangan. Yadani dua tangan. Nunnya dibuang karena idofa. Kedua tangan Abu Lahab. Ya. Watabba dan tabba Sesungguhnya dan dia binasa. Nah, kalau di tafsir Muyasar itu disebutkan di sini khasirat yada Abi Lahab. Yada Abi Lahab wasyakia bi'idzaihi Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tafsirannya satu ayat segini. Banyak satu ayat. Tapat biasanya dari situ apa ya? Telah binasa tadi ya. Ya. Khasirat di sini tafsirannya telah rugi. Maksudnya sama. Yada kedua tangan Abi Lahab Wasyakia dan dia sengsara. Sebab apa ini? Dia rugi dan sengsara. Bi'izaihi, dengan sebab mengganggu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebabnya, sebab kebinasaan Abu Lahab, ya kan? Pokok tahat kapa usrona Abi Lahab, dan sungguh telah nyata kerugian Abi Lahab. Di tafsir As-Sa'di katakan ayat ini turun, ya kan? Abu Lahab belum mendapat kebinasaan, jadi dikabari dulu sama Allah, dia nanti pasti binasa. Ada di situ kan, ini satu mukjizat buat Nabi dengan ayat Al-Quran ini. Dikasih tahu nih apa yang namanya pasti nanti Abu Lahab itu akan binasa. Ada orang kafir baca ayat ini langsung terheran-heran. Ini bukan perkataan manusia biasa. Dengan jarak waktu sekian tahun, si Abu Lahab udah divonis menjadi orang yang sengsara, orang yang celaka. Itu, ini nggak mungkin perkataan manusia biasa. Nah, sebab ayat ini akhirnya tuh orang masuk Islam. Itu ini sama kayak di laut ada api. Emang Nabi pernah meneliti lautan, ya? Dari sini kita bisa paham ini bukan perkataan Nabi, yang kayak kata orang-orang Nabi ngarang apa yang namanya ayat Al-Quran gitu. Ya, jadi kebinasaan itu bukan kedua tangannya doang. Maksudnya ini penamaan sebagian, maksudnya keseluruhan. Maksudnya diri Abu Lahab. Kadang-kadang bahasa ada yang kayak begitu, disebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Kadang-kadang ada disebutkan keseluruhan tapi maksudnya sebagian. Dan misalkan contoh yang keseluruhan tapi maksudnya sebagian. Nazalal matoru, hujan itu turun. Jangan. Hujan itu turun minas sama, dari langit. Kalau saya katakan matahari langit, salah gak? Enggak. Bintang? Enggak. Tapi maksudnya dari awan minas sahab. Ini kan yang disebutkan keseluruhan, tapi maksudnya sebagian. Ya, ini minas sahab, as-sahab. Ya. Kalau ini yang disebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Bisa dipahami ya, ini ya. Kemudian ma'agna anhu maluhu wa ma kasab.
Ya. Ma'agna anhu apa artinya? Ah, Pak. di situ terjemahannya apa ya? Oh, bukan, ini bukan maaf ah. Tidakkah berguna baginya? Tidak. Faedah. Oh, ini maknanya manafi. Ma'agna anhu, tidak berguna baginya, tidak menjadikannya kaya. Ya. Goniyun, gona agna dari goni, kaya, maksudnya tidak berguna baginya. Maluhu, hartanya, wawaladuhu, dan wa makasaban, apa yang ia usahakan ini maksudnya wa makasaba ditafsirkannya sini disebutkan ini di sini wa makasaba tafsirnya wa waladuhu dan anaknya. Wa makasaba apa yang ada di situ? Yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan tafsirnya anaknya. Mana? Anaknya. Turunan bayi. Jadi hartanya tidak bermanfaat untuknya, untuk Abu Lahab. Wa makasaba dan apa yang dia usahakan maksudnya anaknya. Ya. Falan yarudda anhu syai'an min azabillah idza nazala bih. Lanjutannya. Falan yarudda maksud tidak bermanfaat harta dan anaknya itu falan yarudda, keduanya yakni harta dan anaknya itu tidak dapat menolak syai'an sedikit pun min azabillah dari azab Allah idza nazala bih, apabila azab itu telah turun kepadanya. Tuh harta, kekayaan dan anak-anak tidak bermanfaat buat Abu Lahab, buat penolak azab Allah. Abu Lahab orang kaya. Ada orang bilang enak ya hidup di zaman Nabi. Iya, sampai tahu aja nanti dia jadi pengikut Abu Lahab. Kalau orang yang apa namanya? Sekarang kita aja realistis aja, ya kan? Perlu dikasih uang berapa? 100.000 aja. Ini goyang. Tuh. Dajjal, nanti zaman Dajjal. Wah, logistik dikuasai sama Dajjal. Sedunia. Sehingga umat manusia itu banyak yang kelaparan. Mau dikasih makanan harus jadi pengikut
Dajjal. Tapi kecelakaan yang akan terjadi kalau jadi pengikut Dajjal. Kalau nggak jadi pengikut Dajjal, kelaparan, dimatiin. Tuh, gambaran itu. Kira-kira kalau yang imannya tipis-tipis, setipis tisu gitu ya misalnya. Itu kira-kira pengikut apa itu? Ya? Tapi yang ngelawan Nabi Isa kan? Iya, yang bisa. Turunin kan, ngelawan Dajjal turun. Iya. Iya. Iya, tapi kan sebelum itu kan ada masa. Iya. Ada masa yang sangat apa namanya itu menyengsarakan manusia. Jadi si Abu Lahab ini tukang fitnah Nabi ya? Ya, suka memfitnah Nabi. Fitnahnya gimana tuh Tan? Fitnahnya gimana? Abu Lahab. Fitnahnya macam-macam deh. Apa namanya? Pernah juga ke istrinya itu apa datang ke apa ini majelis. Tapi dengan kekuasaan Allah gitu ya. Dia nyari Nabi, mana Nabi? Mana Muhammad? Abu Bakar ada di situ, sahabatan ada di situ. Nabi ada di situ, tapi dia nggak ngeliat Nabi. Tuh. Ketika istrinya itu kan nyebar fitnah. Ini apa ya, Bang Ada? Nyebarin fitnah. Itu Dajjal itu bertanduk ya Tan? Apa? Dajjal itu digambarkan bertanduk di mata satu ya, Tan? Bukan matanya satu, iya matanya yang satu. Pice. Iya deh kayak gitu, bukan di matanya satu begini. Kayak bajak laut ya? Ya kayak gitu deh. Ini paham ya? Jadi hartanya Abu Lahab dan anaknya itu tidak dapat menolong, tidak dapat menolak dari adab Allah. Kekayaan tuh udah nggak ada artinya tuh kan. Nah ini saya selar situ apa ya? Selak Dia Saya artinya apa? dia akan masuk dia akan masuk Nah, masuk saya dahulu. dia dalam api yang bergejolak. Jadi tafsiran saya selah itu saya dahulu. Dia akan masuk. Ini kan sin. Ada ini kan fi'il mudhari. Yasla itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari dimasuki huruf tanfis, huruf sin. Ada saufa. Nah, ini sama-sama menunjukkan yang akan datang. Tapi sin ini yang akan datang itu dekat. Kalau saufa jauh. Berarti kalau diartiin saya selah sebentar lagi. Itu bahasa kita itu ya. Sebentar lagi dia akan masuk naron. Naron Ke dalam, apa artinya? ke dalam. Neraka. Naron itu asal artinya api. Api. Gitu maksudnya di sini adalah neraka. Neraka. Zata yang lahab. Ada apa ya? Artinya alahab yang Gejolak api. yang bergejolak. Nih.
Coba bos, Kak Kamus bos, coba bos. Apa itu Tat? Baca apa itu? Tahapnya apa? Enggak. Ajajar. Aja. Sega. Kamu sih kayak gitu. Kamu sebenarnya tuh perlu gitu. Ini kamus bahasa Arab Bang Wada. Kalau mau tahu artinya ya kamus. Mau nyala-nyala nih yang muta'ajijah tahap yang menyala-nyala kayak orang kalau kita lihat api kebakaran deh Golok. iya gitu masuk ke dalamnya itu. Kalau di atasnya juga udah masih parah atau di dalamnya. Ya, atas aja udah, aduh. Kita ngeliat dari sini aja udah ngeri ya kan. Iya, atasnya aja udah, aduh, rasanya kayak gimana kan ke dalamnya. Tinggal Masuk ke dalam. bahaya. Terus diponis sama Allah tuh ya. Wa mra'atuhu wam wa mra'atuhu imro'atun itu asal artinya wanita. Tapi di sini maksudnya Istrinya. istrinya wa mra'atuhu dan istrinya. Di sini tafsirannya huwa wa mra'atuhu dia Abu Lahab dan istrinya Hamma nih. Hamma. Istri juga. Hammalah. Hammalah itu yang banyak membawa. Al-Hatab. Al-Hatab apa ya? Kayu Bakar. Kayu bakar. Ya. Ini huwa dia tafsirannya wa mra'atuhu bersama istrinya allati kanat tahmilu syauq yang selalu membawa duri. Tuh ya, yang tadi Bang udah tanya tuh. Ini istrinya sering bawa duri. Ya. Fatutrihuhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu melempar duri itu fitorikin Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan Nabi. Di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam
bi'adziyatihi, untuk mengganggunya. Ini istrinya, kerjaan istrinya bawa duri, udah dari itu dilemparin di jalan yang Nabi lalui tuh, untuk mengganggunya. Itu tafsirannya. Hamalatal hatab, membawa, kayak bahkan ini sebagian aja disebutin yang sering itu kan. Nah, balasan dari Allah nih, fi jidha apa artinya situ? Yang di dalamnya, Dari lehernya. yang di lehernya. Apa ya? Ada tali sebut. Ada tali Sebut. Dari sabut. Hah? Sabut yang dipintal. Tulisannya harus benar sih. fi unukiha. Waduh, nggak tahu udah gawat deh. Tali sabut. Serabut. Hah? Nih, fi unukiha, di lehernya ada ada tali, Sabut. di sini muhkam. Oh, siksa itu gitu ya dia. Dua ya. Sama istri itu pakai diikat pakai tali kayak gitu. Kalungin. Tidak itu dilempar. Itu gambarannya itu kan tali sabut. Di lehernya. Dia nggak bacain. Nggak pernah dibuka-buka nih kamus nih. Masih banyak yang apa namanya? Nempel. Iya. Di lehernya ada tali yang apa namanya, yang bukan ditetapkan dari lilitan yang sangat kasar, dililit, ya, di lehernya dililit dengan tali dengan apa namanya itu, lilitan yang sangat kasar, tuh. Berkali. Turfa'u bihi, diangkat dengannya. Sini aja ya. Diangkat dengannya, dengan tali itu diikat. Ya, tali itu diangkat tuh. Kemana? Finari Jahanam. Lempar gak? Lempar. Putus sama leher itu.
Kan Putus lah. talinya kan kuat. Talinya kuat. Gitu. Gawat. Enggak maksudnya terakhir putus. Oh, enggak lah. Nggak putus. Sumatul ma'il asfaliha. Kemudian dilemparkan ke asfaliha. Kemudian dilemparkan ila ke Aspal. asfaliha. Yang paling bawahnya dari Neraka. neraka jahanam. Yang paling bawahnya tuh diikat tali lehernya ya kan, lempar tuh. Berbuat main ya, jadi kayak gimana nih? Gitu ya, tarik lagi. Ulang deh kalau itu deh. Ya ini azab buat Bulhab. Abu Lahab bersama istrinya. Nah, Pasang makanya itu ya? Pasang. Suami istri itu ya? Kayak gitu. iya kan, kalian jangan suka-suka menghina Nabi. Nabi. Iya kan? Ini mana? Apa namanya itu? Tutupnya. Enggak di atas itu. Hmm? Enggak di atas spidolnya. Enggak. Jatuh kalau nyelip itu. Ntar habis. Serem banget tuh. Hmm? Tuh, pelajaran yang dapat kita ambil deh kan. Kalau apa namanya mengganggu Nabi kan macam-macam, menyakiti Nabi, memfitnah Nabi, menghina Nabi, kayak yang buat tapi itu Kartun. karikatur. Matinya udah disiksa kan. Di dunia aja kayak begitu ya kan. Ketabrak, kebakar. Lu nggak tahu tuh? Di dunia aja kayak begitu. Nanti nggak baca. Di pipinya ada lagi. Emang ada? Bisa dijelasin aja. Tutup dulu deh. Oke, kita tutup ya. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.